Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah Rabbuna Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Pernahkah kita sadari bahwa waktu terus berlalu, hari terus berganti hari, malam berganti malam, pekan berganti pekan, bulan pun berganti bulan. Dan subhanallah, sungguh sangat cepat pergantian hari-hari tersebut, pekan-pekan tersebut, bulan-bulan tersebut. Sehingga sepertinya baru kemarin kita menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan. Rasanya baru kemarin kita memulai ibadah puasa yang agung. Namun tak terasa kini kita telah melewati setengah dari bulan Ramadan tersebut. Ini menunjukkan betapa singkatnya waktu, cepatnya waktu itu berlalu. Oleh karenanya, mari kita lihat kembali hari-hari yang telah kita lalui dari bulan yang agung dan suci ini. Akankah kita tergolong orang-orang yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungannya? Ataukah kita masih tergolong orang-orang yang tidak memperhatikan dan tidak mengindahkan bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang merugi? Apabila kita ternyata termasuk orang-orang yang telah memaksimalkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, fa'abshir bil khair, maka bergembiralah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang, serta pertolongan, taufik dan hidayahnya untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ternyata kita termasuk orang-orang yang sebaliknya, yang acuh tak acuh dengan bulan Ramadan, tidak memperdulikan bulan Ramadan, kita jalani hari-hari Ramadan yang mulia layaknya hari-hari biasa, tidak ada keistimewaan sedikit pun di dalamnya, sehingga kita tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah, menambah ketaatan kepada Allah, maka falnastaghfirillah, hendaknya kita beristighfar kepada Allah atas kelalaian-kelalaian kita, kekurangan-kekurangan kita. Dan kemudian hendaknya kita sadari, sejak sekarang sadari bahwa bulan Ramadan tinggal sebentar lagi. Dan yang sebentar dari bulan Ramadan tersebut adalah hari-hari termulia dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya semua mulia. Namun puncaknya kemuliaan, puncaknya keistimewaan Allah letakkan di hari-hari akhir pada bulan Ramadan, bukan di awalnya. Di hari akhir tersebut, 10 akhir bulan Ramadan, Allah letakkan satu malam, disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Satu malam yang para malaikat turun dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membawa perkaranya Allah dan membawa keberkahan serta kebaikan. Satu malam yang Allah tetapkan padanya takdir hauli, takdir yang akan dijalani oleh hamba-hambanya selama setahun ke depan. Suatu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai malam yang penuh dengan keselamatan dari awal sampai akhirnya. Ya, itulah Lailatul Qadr, yang mana Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr, Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih baik daripada 83 tahun lebih. Subhanallah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan yang makna dari malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan adalah amal ibadah yang dilakukan pada malam tersebut itu jauh lebih baik daripada amal tersebut dilakukan selama 1000 bulan namun tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Dan itu pendapat yang kuat. Oleh karenanya, mari kita berupaya, bersungguh-sungguh di 10 akhir ini. Kalau kemarin kita sudah baik, alhamdulillah dipertahankan kebaikannya dan ditambah. Kalau ternyata kemarin hari-hari yang sudah berlalu kita termasuk orang yang belum memaksimalkan bulan Ramadan, maka mari segera kita berupaya untuk memperbaiki diri di akhir bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kebaikannya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-ashru, apabila telah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ahya lailah, beliau akan hidupkan malam-malam beliau. Bukan untuk bergadang ngobrol tidak ada gunanya, bukan. Akan tetapi untuk menambah ketaatan kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga-keluarga beliau untuk ikut serta menambah kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah tersebut. Wasadda mi'zarahu, dan beliau tinggalkan istri-istri beliau. Sebagai tanda beliau akan memfokuskan diri untuk semakin dekat kepada Allah, semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, Ibunda Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau akan bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak beliau lakukan pada hari-hari yang lainnya. Itulah suri tauladan kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kaum muslimin, orang yang mengikuti menapak tilasi jejak langkah beliau alaihi salatu wassalam, hendaknya kita pun berupaya untuk semakin giat, semakin bersemangat dalam mengisi bulan-bulan Ramadan ini. Terkhusus yang terakhir, yang tinggal sedikit. Mari kita upayakan, kita kuatkan ibadah kita. Dengan qiraatul Quran semakin diperkuat. Dengan qiyamul lail diperbanyak. Setelah tarawih bisa ditambah dengan qiyamul lail berikutnya semampu kita. Kemudian membaca Al-Quran, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kebaikan-kebaikan. Terlebih doa memohon ampunan kepada Allah, beristighfar kepadanya agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita, sehingga ketika kita bulan Ramadan dalam keadaan betul-betul terampunkan dosa-dosa kita. Nabi mengatakan, raqima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celaka, binasa, terhina seorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu pergi dalam keadaan dia belum diampuni. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Nabi SAW, yang maknanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mendapati bulan Ramadan, apa yang harus saya ucapkan? Maka Nabi SAW mengatakan, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha memberikan maaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Maka mari kita perbanyak doa ini di penghujung Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian setelah itu Allah berkenan menerima amal ibadah kita dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang
penuh dengan kebaikan, Allah berikan keberkahannya kepada kita. Mungkin itu sedikit nasihat untuk diri pribadi dan untuk kita semuanya di penghujung Ramadan yang mubarak tahun ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.